Selamat malam para mams semuanya. Apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa para mams semua di sini. Halo, halo yang sudah nungguin. Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung di acara Babyo Channel Ngobrol bareng Babyo malam hari ini. Siapa nih yang rindu sama Babyo Channel? Ya, yang sudah suka DM nanyain kapan nih ada Babyo Live lagi. Nah, ini adalah live streaming kita pertama di tahun 2021 ini. Terima kasih udah bersabar untuk nungguin kita semua ya, Mams. Oke, aku berharap Mams dan keluarga ada dalam keadaan baik dan sehat. Mungkin Mams bertanya, emang bisa hamil tanpa mual muntah? Wah, kalau gitu mau deh hamil 10 kali. Nah, siapkan pertanyaannya, siapkan komen-komennya sepanjang acara ini, dan tulis di kolom komen. Nanti di sesi Q&A kita akan memilih 10 orang yang berkomentar atau juga bertanya, dan yang pertanyaannya dibacakan di acara Q&A nanti akan mendapatkan hadiah yang khusus dari Prenagen. Apa itu hadiahnya? Nah, 10 orang akan mendapatkan voucher Shopee Prenagen sebesar Rp20.000 untuk minimal pembelanjaan Rp100.000. Asik banget loh, Mam. Terima kasih banget untuk Prenagen malam hari ini. Selain itu, nah aku tahu nih buat para moms, apalagi nih Mam Shirley, selain dari best comment, ada hadiah menarik apa lagi? Aku tahu isi hatimu, Moms. Ada quiz yang bisa Moms ikutin, ada giveaway yang bisa Moms ikutin setelah acara ini selesai. Nah, buat Moms yang baru join di acara Babyo Channel ini mungkin bertanya-tanya, gimana caranya? Gini, jadi nanti ketika acara ini sudah selesai, ini akan kita upload di IGTV-nya Babyo. Nah, ketika acara ini sudah terupload, Mom semua yang menonton acara ini diundang untuk memberikan jawaban untuk pertanyaan berikut ini. Tuliskan jawabannya di kolom komen, nanti kita akan pilih 3 pemenang ya. Pertanyaannya apa? Nah, mungkin yang kalau lagi nonton pakai handphone boleh di screenshot ya pertanyaannya. Nah, yang mungkin yang kalau lagi nggak sempat, lagi sambil nyuapin si kecil, lagi sambil masak, nggak apa-apa, aku bantuin bacain pertanyaannya ya. Siap-siap ya, Mam ya. Ini pertanyaannya. Sebutkan 2 nutrisi pada Prenagen Mami Emesis yang dapat membantu mengurangi mual dan muntah. Sekali lagi ya, sebutkan 2 nutrisi pada Prenagen Mami Emesis yang dapat membantu mengurangi mual dan muntah. Seperti biasa, kalau Mam menyimak acara ini dari awal hingga akhir, jawabannya nanti kita kasih kok. Ada nanti pasti muncul di layar handphone Mam semua. Jadi Mam tinggal nonton, screenshot lagi jawabannya, tuliskan jawabannya nanti, sabar, jangan ngegas, tulis jawabannya nanti ya di IGTV-nya Babyo ketika acara ini sudah diupload. Nah, selain menuliskan jawaban, nanti di komen tersebut, Mam juga perlu menyertakan hashtag berikut ini. Hashtagnya adalah ngobrol bareng Babyo, dan satu lagi complete for two ya. Sertakan 2 hashtag tersebut dan jangan lupa tag 3 orang teman. Nah, kita akan cari 3 orang pemenang juga nih, Mam. 3 orang pemenang ini akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan voucher belanja dan produk Prenagen senilai total 1,2 juta. Asik kan? Ada voucher belanja, ada barangnya juga. Kita cari 3 orang pemenang lagi. Terima kasih banget Prenagen. Generous banget kasih hadiah untuk para Babyo Moms malam hari ini. Nah, sebelum aku lupa lagi nih, aku pengen kasih tahu juga nih, periodenya kapan nih Mam Shirley? Periodenya itu Mam boleh tuliskan jawabannya malam hari ini ketika acara ini sudah diupload hingga hari Minggu malam. Catat ya, hari ini hingga hari Minggu malam. Pemenangnya akan diumumkan hari Senin tanggal 8 Februari di Instagram Story Babyo. Oh ya, sebelum aku lupa juga, aku mau menyapa para Prenagen Moms di sini yang lagi tune in mungkin nonton kita. Selamat malam Moms semuanya, salam kenal. Perkenalkan aku Shirley dari Babyologist. Senang sekali hari ini bisa menemani para Prenagen Moms juga yang menonton acara live streaming malam hari ini. Yang tadi aku sampaikan berlaku juga buat para Prenagen Moms. Moms semua diundang untuk bertanya, komen sepanjang acara ini. Nanti akan ada voucher belanja sejumlah 20.000 dari Prenagen yang akan diberikan kepada Moms yang komennya atau pertanyaannya dibacakan di sesi Q&A ya.
Nah, sebelum aku lanjut lagi kita ngobrol sama Dokter Doni, ada satu lagi nih info nih buat para moms yang mungkin baru join di Babyo, para prenagen moms yang mungkin juga baru melihat babyologis, aku pengen kasih tahu sedikit mengenai babyologis. Apa sih Babyo itu? Babyo itu adalah tempat kita semua itu bisa bercerita, berbagi pengalaman, berbagi info, berbagi ilmu seputar kehamilan dan parenting ya. Selain itu, kita juga diajak nih untuk rame-rame mereview produk-produk favorit kita seputar kehamilan dan parenting. Nanti tergantung dari topik-topik review tersebut, Mam bisa memenangkan poin. Asik banget kan? Nah, minggu ini kebetulan barang yang lagi kita review adalah hand sanitizer favorit Mams, ya kan? Aku tahu kita semua mungkin punya beberapa hand sanitizer yang kita suka bawa-bawa di dalam tas atau mungkin kita taruh di rumah, di ruang tamu, di dapur, di mana, di mana. Nah, kita pengen tahu nih, yang mana sih yang menjadi favorit Mams dan kenapa? Apakah karena mungkin baunya wangi? Apakah mungkin karena hand sanitizer-nya nggak bikin kulit kering? Atau mungkin hand sanitizer-nya itu ada yang mungkin ada bentuknya ada semprot, ada yang gel. Nah, yang mana sih yang jadi favorit Mams? Nah, langsung mau diajak untuk mereview hand sanitizer favorit para Mams di Babyo. Akan ada 3 orang pemenang juga nih yang kita cari dari produk review tersebut. 3 orang pemenang ini bisa mendapatkan 100 poin untuk masing-masing pemenang. 100 poin, apa gunanya poin? Nah, di Babyo kita punya katalog, Mams. Para Mams semua bisa mengumpulkan poin dan meredeem poin tersebut di katalog kami. Nah, katalog ini isinya adalah berbagai macam kebutuhan Mams dan si kecil. 100 poin itu Mam bisa redeem apa? Bisa redeem susu UHT Prenagen, bisa redeem minyak telon, bisa redeem popok bayi. Asik kan? Jadi nggak usah pusing belanja terus-terusan. Bisa kita mendapatkan poin dengan cara yang kreatif, dengan cara yang produktif, dan bisa berhemat. Asik kan? Nah, kita tunggu reviewnya ya, Mam, di Babyo. Nah, topik malam hari ini, hamil sehat tanpa mual muntah. Hayo, adakah di sini ibu hamil yang hamilnya enak banget tanpa mual muntah? Aduh, aku iri. Karena dulu aku hamil ampun-ampunan gitu. Nyium bau dikit muntah, nyium bau dikit muntah. Nggak ada yang bisa masuk ya. Kalau yang sama kayak aku, I feel you. Nah, masa kehamilan itu masa yang penuh kebahagiaan, tapi penuh dengan tantangan juga nih. Terutama di trimester 1 ya, banyak banget kendala yang harus kita hadapin. Dan biasanya keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh para ibu hamil di trimester 1 ini adalah morning sickness atau mual dan muntah. Gimana sih caranya mengatasi mual dan muntah ini? Mau dong kasih tahu tipsnya gitu kan, jadi supaya hamilnya tuh enak, gak usah menderita gitu. Dan nanti kita bisa tanya nih sama Dokter Doni setelah ini. Dan jangan lupa juga setelah di acara ini juga kita akan memberantas beberapa mitos nih mengenai kehamilan. Nah, aku yakin Mam semua mungkin ada yang kayak yakin dan enggak nih antara mitos-mitos ini. Nanti kita tanya langsung sama Dokter Doni juga. So, jangan kemana-mana, simak terus dan jangan lupa juga bertanya, komen ya. Oke, selamat malam Dokter Doni. Halo, selamat malam Sherly dan ibu-ibu semua. Terima kasih ya dok, sudah mau menemani kita malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol di Babyo Channel. Iya, sama-sama dengan senang hati Sherly. Nah dokter, sebelum kita masuk ke topik hamil sehat tanpa mual muntah, kita lagi sering banget nih dilihat nih di mana-mana sekarang ya, tenaga kesehatan itu semua pada pasang foto, saya siap divaksin. Dokter udah divaksin belum dok? Sudah dong, udah komplit 2 kali divaksin. Yeay, mantap. Jadi lebih pede untuk semakin melayani para ibu hamil ya dok ya. Bener banget, lebih pede dan optimis gitu. Jadi excited. Waktu suntik yang pertama aku excited banget menantikan yang kedua. Pas yang kedua nih kayak lebih lebih pede aja kalau pas kerja, tapi tidak lupa 5M tetap harus dong. Ya, betul, betul. Setuju, dok. Nah, boleh cerita dikit nggak, dok? Setelah divaksin tuh rasanya gimana, dok? Ya, mungkin sekitar 15 sampai 30 menit nanti kalau kita disuntik tuh pada bagian yang lengan disuntik tuh agak-agak pegel gitu. Habis itu sih kondisi kita sama aja seperti sebelum divaksin, gitu. Hmm, Bahkan perasaannya aja lebih pede, lebih berani gitu, tapi ya, tetap kita harus pakai masker dan 5M.
lainnya. Iya, 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 Gitu. setuju dok. Wah, oke deh. Buat para ibu-ibu di sini yang mungkin yang tidak hamil dan tidak menyusui, yang mungkin masih takut vaksin, nggak usah takut, tenang aja. Ya, para dokter sudah pada divaksin semua dan mereka yang sudah menjamin ini oke vaksinnya, gitu ya. Oke deh, terima kasih loh dok sudah berbagi cerita mengenai vaksin. Nah, dokter, kita masuk ya ke tema kita ya, dok. Nah, Ya. banyak yang bilang bahwa di kehamilan trimester pertama itu kan paling menyulitkan gitu ya, penuh dengan keluhan, apalagi buat ibu hamil yang pertama kali, dok, yang kayaknya nggak punya ekspektasi, ternyata gini gitu, yang dialamin tuh banyak banget keluhannya, kendalanya. Nah, dari para pasien-pasien dokter Doni sendiri, apa sih dok keluhan-keluhan terbesar di trimester pertama yang sering dokter temui? Baik, jadi biasanya kalau ibu hamil datang pada trimester 1 ya, itu yang paling sering dikeluhkan adalah keluarnya flek dari kemaluan. Nah, sebenarnya keluarnya flek dari kemaluan ini bisa 2 ya, yaitu bisa secara normal maupun tidak. Nah, lantas gimana sih cara kita bedainnya? Nah, yang normal itu akibat implantasi dari bakal benih dari penyatuan Hmm, sperma dengan sel telur, kemudian dia nempel tuh di dinding rahim. ya. Nah, itu akan menghasilkan flek yang dinamakan dengan tanda Hartmann atau Hartmann sign. Hmm. Nah, ini durasinya paling sekitar 3 sampai 5 hari dan tidak banyak, ya. Hmm, Nah, ya, namun ya. perlu dibedakan sama yang flek yang tidak normal. Flek yang tidak normal tuh yang dia terjadinya, lebih lama dari seminggu, terus kemudian diiringi dengan perasaan nyeri perut atau kram pada perut Oke, bawah. oke. Rasa kramnya Nah, itu mungkin seperti rasa kram menstruasi begitu ya, Dok, ya? setuju, betul seperti itu, Sherly. Mmm, Nah, jadi sebenarnya untuk kita tahu apakah ini suatu hal yang normal atau tidak fleknya, memang mengharuskan ibu tuh untuk memeriksakan diri mmm. ke dokter kandungan. Nah, pada kasus yang tidak normal tuh contohnya apa? Misalnya ternyata hamilnya hamil kosong, jadi Oh, hanya ya, kantungnya saja, tapi tidak ada bagian janinnya di dalamnya. Nah, itu biasanya ada keluhan I flek tuh. see, oke. Nah, sebab lainnya apa? Misalnya terjadi gangguan dalam perkembangan atau pertumbuhan dari janin itu sendiri. Jadi, dia berhenti pertumbuhannya, yang dinamakan dengan fetal demise atau kematian mudigah. Nah, itu juga bisa menimbulkan tanda-tanda flek, gitu. Mmm. Nah, Apakah ada tanda flek yang tidak berbahaya, Dok, yang cuman kayak mungkin keluarnya cuma sedikit bercak gitu sehari aja itu apakah kita harus langsung was-was kalau itu terjadi? kalau keluhannya tidak berkepanjangan, ya, hanya sekitar 3 sampai 5 hari dan tidak ada nyeri perut yang hebat, nah itu kita sebenarnya tidak perlu Oke, khawatir. oke. Iya, namun pada dasarnya sih pada trimester 1 itu sebaiknya, setiap wanita tuh harus memeriksakan diri ke dokter kandungan, pertama untuk mengetahui sebenarnya janinnya ada apa Mmm, tidak, kemudian lokasi kehamilannya di mana. oh, Jadi baik lokasi kehamilan di dalam rahim maupun di luar rahim, itu juga bisa menimbulkan tanda-tanda flek, I see. gitu. Oke. Selain flek apalagi nih, Dok? Nah, yang sering juga itu adalah keluhan sembelit tuh. Mmm, Nah, jadi pada ibu hamil tuh, sering banget, karena faktor hormon ya. Jadi hormon kehamilan ini memiliki efek terhadap sistem pencernaan ibu-ibu sekalian, ya. Itu membuat pergerakan ususnya agak sedikit terhambat, ya. Jadi bisa sering, pup-nya tuh agak sulit atau ya. sembelit. Nah, apalagi memang, ibu-ibu semua pada trimester 1 tuh, tidak suka mengkonsumsi misalnya buah, sayur, kurang minum, akibat mual muntah misalnya, itu nanti juga paling sering Mmm. tuh. Kondisi mual muntah tuh paling sering dialami selain flek dan sembelit. Oke, Nah, oke. Nah, ya itu tadi. Tadi kan dokter bilang sembelit karena kita nggak makan sayur, nggak makan buah, nggak minum air. Kadang bukannya nggak mau makan, Dok. Kadang mau tapi keluar lagi gitu kan. nah, Mual muntahnya ini yang sering banget jadi momok di kehamilan trimester 1. Ya ya. itu kan karena hormon berubah ya, Dok ya. Bener nggak ya? Karena Mhm. hormon kita berubah jadi daya penciuman jadi lebih tajam, lidah perasa juga jadi terganggu. Nah, nggak ada yang bisa masuk gitu, Dok. Kalau dari pengalaman aku ya, nggak nyium bau aja, wah gitu. Nah, gimana caranya tuh, Dok, mengatasinya? Ya, jadi sebenarnya mual muntah ini kan kalau di bahasa Inggrisnya sering disebut sebagai morning sickness. Iya. Tapi itu sebenarnya terjadinya secara random dan nggak sama setiap wanita. Jadi nggak selalu Mmm, pada pagi hari. Bisa dia siang hari, bisa malam hari, bisa berlangsungnya mualnya itu hanya sebentar, bisa juga lama, disertai dengan mual, bahkan ada juga disertai dengan muntah, bahkan ada juga yang mual saja tanpa muntah. Nah, mmm, ini sebenarnya terjadinya bisa random. Kemudian penyebabnya apa sih sebenarnya mual muntah ini? Benar sekali yang tadi Sherly bilang, mual muntah ini disebabkan oleh adanya hormon kehamilan. Yaitu yang pertama kalau ibu-ibu kenal tuh hormon beta HCG, mmm, ya.
Kemudian yang kedua adanya hormon estrogen dan progesteron. Ketika hamil, hormon-hormon ini sangat tinggi sehingga ibu-ibu hamil yang belum terbiasa itu akan merasakan mual. Jadi Hmm. mual ini dirasakan biasanya pada trimester 1 dan juga akan timbul lagi pada trimester 3. Iya betul. Nah, Aku mengalaminya. jadi kalau trimester 1 itu karena faktor hormon, kalau Nah, trimester 3 itu ada dua, selain faktor hormon juga faktor mekanik. hmm. Mekaniknya apa? Rahim yang sudah mulai tinggi, kita tahu pada usia cukup bulan, 36 minggu ke atas, itu sekitar 3 jari di bawah tulang pada ulu hati. Jadi 3 jari, setinggi itu tuh. Nah, sedangkan Hmm. lambung kita kan adanya di sekitar ulu hati kan. Iya, iya. Nah, kalau tertekan oleh rahimnya, jadi kapasitasnya lebih kecil. Kecil, Nah, betul. jadi kita harus memiliki strategi tuh untuk mengatasi mual dan muntah itu gitu sebenarnya. Gimana strateginya, Dok? Nah, yang pertama strateginya adalah makannya dalam porsi yang kecil, namun frekuensinya lebih sering. Hmm. Dan dinamakan dengan small frequent feeding. Mm-mm. Ya, jadi jangan makan kayak orang tidak hamil sehari 3 kali, terus sekali makan banyak. Tapi ini makannya sekitar 3-4 sendok, tapi setiap 3 jam sekali. Jangan kebawa nafsu, Oh. gitu. Ya. Oh, Nah, terus oke. kemudian yang kedua apa? Menghindari makanan yang terlalu berminyak dan pedas dan Hmm. berbau menyengat. Itu susah, Dok. Kita Nah, orang Indonesia sukanya gorengan sama sambal. ya, sabar aja karena kan tadi saya bilang biasanya mual itu terjadi pada trimester 1 tuh memasuki usia 9 minggu dan nantinya 14 minggu tuh pada dasarnya 75% itu akan sudah mulai hilang Iya, mualnya. betul, betul. Jadi sabar kok, nggak terus-menerus. Di luar negeri tuh kalau istilahnya tuh menggunakan makanan yang blend. Jadi yang Hmm. nggak Nggak menyengat, ada terus rasa. ya. Nah, ada singkatannya tuh, BRAT, BRATT. B Apa itu itu, Dok? banana, R Mm-mm. tuh rice atau nasi, A-nya tuh apple sauce. Nggak tahu ya kita di Hmm. sini suka nggak ya apple sauce. Terus Eh. kemudian T itu toast. Toast tuh Oh, roti. roti bakar, panggang ya, atau Ah. cracker. Dan yang T terakhir tuh tea atau teh. Oh, nggak Nah, apa-apa tuh, Dok. Kan kafein. tein ya mungkin namanya ya, kalau pada teh Oh, tuh oke. tein. Nah, itu sebenarnya dari sana tuh biasanya teh yang mengandung, nah ini masuk yang ketiga, tipsnya Mm-mm. adalah mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung jahe. Jadi biasanya pada teh itu dikasih jahenya sedikit. Ya, Atau ya. nah, karena sudah ada penelitiannya tuh jahe, suplemen jahe atau makanan yang mengandung jahe itu membantu mengurangi keluhan Hmm. mual dan muntah pada ibu hamil. Oke, Nah, oke, oke. udah 3 ya. Yang keempat Ya, apa? Yang keempat itu mengkonsumsi makanan atau minuman atau suplemen yang mengandung vitamin B6. ya. Nah, itu juga tuh vitamin B6 yang terdapat pada makanan atau minuman seperti produk susu yang mengandung vitamin B6 itu sering itu bisa membantu mengurangi mual dan muntah pada ibu hamil. Wow, oke, oke. Ini yang dulu Ya, aku nggak tahu, Dok. ya Oke, udah kalau oke. gitu Shirley hamil lagi aja biar tahu Aduh, nanti waduh, cobain deh. waduh. Mikirnya 10 kali nih, Dok. Oh gitu ya. Oke, Nah, itu oke. tadi Oh, udah gitu. berapa tuh? Udah 4. 4 ya, 4 ya. Nah, yang Hmm. kelima nih sering lupa. Ibu hamil tuh sering lupa ya, kalau habis makan, dia terutama makan malam, kemudian dia karena kalau pas makan kan memang darah itu turun ke saluran cerna untuk membantu pencernaan. Mm-mm. Sehingga sering ngantuk. Tapi sebenarnya jangan Iya. buru-buru bobo. Karena Oh, apa? Begitu posisinya tidur, isi makannya naik. lambungnya naik. Jadi Iya. kalau memang ibu-ibu semua atau mam semua tuh makan biasanya jam 9, Hmm. kasih waktu 3 sampai 4 jam, makan malam terakhir jam 6. Kasih Hmm. aktivitas dulu habis makan, jangan langsung tidur. Wow, oke, oke. Itu bisa banget membantu mengatasi mual muntah ya, Dok ya. Nah, Jadi jangan jadi setelah mm, melakukan itu, misalnya mm, masih mual muntah juga, baru deh ke dokter kandungannya untuk minta obat oke. Jadi mual. obat mual itu opsi terakhir ya, Jadi Dok? jangan iya, dan harus tahu mual muntah tuh memang Ya, ya, normal kok. Dialami oleh seluruh wanita, hampir sekitar ya. 60-70% pasti mengalami itu, ya. Tapi kita harus kenali mual muntah yang Nah, yang normal dan tidak yang seperti tidak. apa, Dokter? Nah, mual muntah yang tidak itu yang dinamakan dengan hiperemesis gravidarum. Hiper itu Hmm. artinya berlebihan, ya. Emesis artinya muntah, gravidarum itu artinya terjadi dalam Hmm. kehamilan. Nah, tanda-tandanya apa sih?
tanda-tandanya hiperemesis gravidarum itu sudah terjadi penurunan berat badan dari ibu-ibu semua, yaitu lebih dari 5% dari berat badan semula. Wow, oke. Jadi kalau udah ada penurunan berat badan lebih dari 5%, Heeh. itu namanya sudah hiperemesis gravidarum. Yang Hmm. kedua apa? Kalau sudah terjadi tanda-tanda dehidrasi. Nah, Hmm. ibu-ibu udah tahu belum nih tanda-tanda dehidrasi itu apa? Tanda-tandanya seperti pusing, Lemas, pusing. lemes ya, terus habis itu pandangannya kabur ya, Ya, terus ya. kemudian nggak mampu menjaga cairan dalam tubuh kita. Jadi Hmm. muntah-muntah terus tuh. Terus Hmm. kemudian nggak mengeluarkan pipis. Atau kalau Hmm. keluar pipisnya menjadi dark brown atau sangat kecoklatan. Hmm. Terus nadinya cepat, Oh, bahkan sampai sesak. Nah, kalau kondisi-kondisi kayak gitu tuh mengharuskan ibu-ibu hamil semua untuk segera datang ke dokter kandungan karena penanganannya nggak bisa dengan cara yang tadi saya sebutkan, ya, ya, ya. tapi sudah harus menggunakan infus untuk mengembalikan cairan terlebih dahulu. Karena kondisi hiperemesis gravidarum itu tidak hanya membahayakan tubuh ibu, namun juga membahayakan terhadap janin di dalam kandungan. Janin, ya pasti ya, karena benar-benar nggak ada asupan nutrisinya yang masuk sama sekali itu. Benar. Oke, nah berbicara mengenai asupan nutrisi ya dok, tadi kan dokter ada sebutkan tadi BRAP tadi ya. Nah kalau buat kita nih aplikasinya terhadap orang Indonesia, apa sih dok jenis-jenis makanan yang kita orang Indonesia ini perlu pastikan untuk dapat? Nah kita kan kecenderungannya nih kita apalagi kalau ternyata karbohidrat itu seperti nasi atau roti itu yang bisa mengobati rasa mual, kita makannya nasi doang, roti doang gitu. Sementara mungkin kita ada nutrisi-nutrisi yang lain yang kita perlukan. Nah, gimana dok? Apa sih yang kita perlu, benar-benar perlu nih dok? Nutrisi Jadi seperti apa? sebenarnya ya ini nggak hanya untuk ibu hamil. Untuk yang nggak hamil itu juga penting. Yaitu yang pertama makronutrien dan mikronutrien. Nah, Itu juga. itu dia. Nah, biasanya nutrisi itu terbagi dua, nutrisi makro dan nutrisi mikro. Nutrisi makro itu apa? Karbohidrat, protein, dan lemak. Hmm. Ya. Nah, jadi jangan lupa nih, jangan ibu hamil tuh hanya suplemen aja kalau ditanya, dok, aku udah punya ini, perlu tambah lagi nggak? Tapi dia lupa makronutriennya. Nah. Ya, jadi tetap harus makan karbohidrat, protein, dan lemak. Dan tidak boleh diet kalau untuk ibu hamil. Ya, Sama sekali ya. tidak boleh diet. Karena nutrisinya itu penting. Tidak hanya untuk tubuh ibu menjalankan aktivitas sehari-hari, tapi juga untuk tumbuh kembang janin di dalam kandungan ibu. Oke, oke. Ya. Kemudian yang Ya. kedua, mikronutrien. Mikronutrien atau nutrisi mikro itu apa sih? Yaitu terdiri dari vitamin dan mineral. Hmm. Nah, vitamin dan mineral ini penting. Salah satunya kalau pada ibu hamil paling beberapa yang penting adalah yang pertama adalah zat besi. Hampir 60% orang Indonesia itu kekurangan zat besi Betul sehingga dok. anemia. Betul. Ya. Kemudian yang kedua adalah seperti misalnya asam folat. Nah, asam folat ini sudah terbukti dari penelitian mampu mencegah terjadinya kelainan kongenital atau kelainan bawaan pada janin, yaitu dalam penutupan tabung saraf dari janin. Bahkan mengkonsumsi asam folat harusnya 3 bulan sebelum hamil. Oh, sebelum hamil? Ya, Wow. jadi Oke, jadi planning udah minum? iya, makanan makronutrien dan mikronutrien yang terpenuhi ini harus dipenuhi sebelum hamil dong, jangan pas hamil baru menjaga makan. Ya, 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 ya. Iya gitu. Kemudian yang penting lainnya apa? Misalnya vitamin B, vitamin D, C, zinc, selenium itu penting. Nah, kita ketahui bahwa vitamin-vitamin itu tidak serta-merta dia bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dia butuh bantuan, terutama pada yang larut lemak. Nah, Ya. vitamin yang larut lemak itu singkatannya ADEK. Jadi A, D, E, dan K. Nah, vitamin-vitamin itu membutuhkan lemak. Jadi makronutrien juga penting untuk menunjang penyerapan dari mikronutrien itu sendiri. Mikro. Iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, dok, tadi kan dokter bilang nih, kalau udah minum suplemen ini itu apakah susu hamil itu masih perlu, dok? Gitu. Banyak yang nanya nih, dok. Gimana menurut dokter? Nah, tadi kan saya bilang beberapa mikronutrien itu membutuhkan protein dan lemak untuk masuk ke dalam tubuh kita. Betul. Jadi, kalau menurut saya kalau suplemen aja itu kan tidak ada makronutriennya ya, tidak ada gizinya. Apalagi pada ibu hamil yang trimester 1 tuh mual muntah. Makanan biasanya aja dia tidak terpenuhi. Jadi kita membutuhkan susu ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Oke. Ya, selain mengandung makronutrien juga mengandung mikronutrien. Jadi Oke. jangan sangat mendewakan suplemen.
Ya, Hingga kita melupakan makanan sehari-hari. Dan iya, susu itu penting. Dia juga mengandung kalsium, penting banget kalsium. Kalau ibu-ibu nggak mau keropos, hati-hati. betul. Ya, karena nanti ibu-ibu tuh kalau janin tuh dapat aja dari ibu. Kalau ibu nggak makan kalsium, dia akan mengambil kalsium dari tubuh ibu. Nantinya ketika Mhm, ibu menopause, ibu akan keropos tuh. Apalagi habis itu ya, ibu menyusui, akan lebih mhm, banyak lagi makin kalsiumnya. habis lagi kalsiumnya Benar. diserap. Jadi kalsium itu juga dipenuhi dan sumber kalsium salah satunya adalah susu. Dari susu. Berarti kalau aku boleh kayak, apa ya, translate gitu ya ke bahasa kita, bahasa makan kita sehari-hari nih. Makan nasi putih, sama misalnya telur ya, Hmm. sama misalnya sayur, Hmm. itu, sama terus misalnya ada daging ayamnya Hmm. gitu. Lalu minum air, lalu susu hamil, begitu ya, Dok, ya? Iya dong. Cukup seperti itu, dokter? Itu bagus malah kalau makannya begitu. Nah, kalau sarapan pagi misalnya roti panggang sama biasanya apa ya, kalau keju tuh biasanya suka bikin enak kalau awal-awal Hmm. hamil tuh, Dok. Biasanya mungkin yang enak itu kayak selai Ah, stroberi. boleh. Ya, kan kalau makan yang manis asam gitu rasanya lebih lebih bisa diterima gitu ya. Ya, Sama benar-benar. sama tambah suplemen boleh dan juga susu jangan lupa untuk membantu. Seperti itu kira-kira bahasa translate sehari-hari kita kalau pola makan ya, Dok? Mm-mm. Iya bagus tuh kayak gitu. Oke, cuma mungkin porsinya kecil. Kalau yang tadi aku sebutin nasi, telur, ayam kayaknya mungkin kebanyakan ya, Dok, karena dokter bilang kan tadi 3 sampai 4. Iya, tapinya Jadi kan nanti pada trimester 2 biasanya udah mulai enak makan tuh, Sherly. ya, Nah, betul itu udah bisa tuh betul. diterapin lagi kayak gitu. Oke Ya? oke. Gitu ya, Mams. Jadi diatur menunya sehingga menu-menu itu benar-benar mengandung nutrisi makro, nutrisi mikro gitu dan jangan lupa susunya untuk membantu penyerapan nutrisi-nutrisi tersebut. Asik banget nih, praktikal banget ini apa nasihat dari Dokter Doni malam hari ini. Nah, Dok, aku mau nanya ini, tadi kan kita udah berbicara mengenai mual muntah nih, Dok. Nah, Hmm. selain dari mual muntah, trimester kedua udah enak. Trimester ketiga biasanya mulai lagi kan sesak napas, sakit pinggang, Hmm. wah segala macam. Itu gimana cara mengatasinya, Dok? Nah, biasanya keluhan sesak napas atau sakit pinggang itu diakibatkan karena janin dalam kandungan itu sudah mulai besar. Jadi postur tubuh itu ibu pada tulang belakang tuh akan lebih condong ke depan atau yang dinamakan dengan lordosis. Nah, seringnya tambah parah sakit pinggangnya itu karena awkward position atau posisi-posisi yang aneh. Jadi Hmm. misalnya gaya mengambil barang dari bawah tuh seperti bambu, begini posisinya, gitu. Yang benar Waduh, adalah berdiri gini kalau ngambil aduh, barang. kayaknya perutnya udah kegedean untuk bisa begini deh, Iya, Dok. nah apalagi paling kalau disadari atau nggak disadari ya, kalau ibu hamil bangun tuh gimana caranya dari tiduran? Oh iya, kadang Biasanya ada suka yang kayak nggak sit up kan, sadar. Iya, nah, itu yang bener. nggak boleh. Harus miring dulu, ditopang Ah, tangannya, baru baru. heeh, Suka lupa diri memang kita, Dok. heeh. Jadi tiba-tiba Anggapannya lagi nggak hamil. iya, habis itu, "Bu, Dok, kram nih," gitu. Habis itu kan kata dokternya, "Dok, kata dokter tidur harus miring kiri, aku terlentang terus nih, pegel nih." Nah, itu cara ngatasinnya adalah pakai bantal hamil. Iya, Nah, iya jadi iya iya miring iya. kiri, terus bantalnya bentuknya kayak pisang gitu, atau kalau Iya, mau terlentang betul. boleh tapi diganjal gitu. Iya iya. Kalau aku boleh nambahin satu tips nih, kalau lagi hamil gede itu alasan untuk kita minta-minta paksu atau minta tolong. Ah, "Sayang, tolong ambilin jatuh," gitu ya. Mau gunting kuku kaki kan udah nggak bisa tuh, susah ya gitu. heeh. "Sayang, tolong guntingin Tolong kuku." pijetin. Ya, kapan lagi Mams kita bisa memanfaatkan suami seperti itu? Jadi mama pada tahu ya. Terima kasih dokter, senang Oke, banget bisa ngobrol sama dokter. Jangan kemana-mana ya dok, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim Debio, ini nanti akan kita tanyakan sama dokter Doni. Nah, oh dok, aku lupakan, kita mau main dok, kita mau oh, main mitos atau fakta dokter. Jadi dokter di oke. sini dulu. Nah, ada beberapa pernyataan nih ya yang kita kayaknya masih sering banget dengar dan mungkin dokter juga sering banget ditanya sama para pasien. Nah, aku mau mengajak para moms yang lagi nonton Bebio Channel malam hari ini baik dari Bebio maupun dari Prenagen untuk ikutan berpartisipasi nih main game seru-seruan ini ya. Coba moms semua tebak ketika nanti aku bacakan kalimat ini, tulis di komen apakah ini mitos atau fakta. Nanti aku kasih 5 detik untuk ketik. Setelah itu baru dokter jawab. Oke? Nah, kalimat pertama, minum es batu dapat menyebabkan janin besar. Ayo, mitos atau fakta? Aku hitung ya. 5, 4,
3, 2, 1. Nah, silakan dokter dijawab. Minum es batu dapat menyebabkan janin besar. Nah, kalau minum es batu menyebabkan janin besar itu sebenarnya mitos. Nah, mitos mah. Jadi aman kalau minum yang dingin-dingin. Nah, ini karena ini ada penelitiannya nih, nggak cuman ini. Jadi pada ibu hamil karena faktor hormon itu menyebabkan ada kadang-kadang ibu hamil yang suka mengkonsumsi makanan yang nggak wajar. Heeh, Betul. seperti ngunyahin es batu gitu. Kalau es batu aja nggak apa-apa, kan isinya air putih, nggak ada kalorinya. Heeh. Yang Ya. salah kalau minum es batu pakai sirup. Nah, pakai boba ya, Dok. Nah, itu dia. Itu yang bikin gede bayinya, baru benar tuh fakta. Jadi bukan es batunya tapi Heeh. gulanya. Iya, jadi kalau es batu aja ibu mau grogotin juga, kraukin juga nggak apa-apa, nggak bakal gemuk. Oke, Cuman, oke. ya takutnya jadi pilek lagi atau demam, Iya. ya itu hati-hati Tahu juga. diri lah ya, gitu ya. Ya. Oke, terima kasih penjelasannya, Dok. Nah, kalimat yang kedua nih, para mam sudah siap semua? Aku bacakan ya. Nanas dan duren bisa mengakibatkan keguguran. Ayo, mitos atau fakta? Aku hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dijawab, dokter. Nah, kalau yang ini bisa dua-duanya, bisa mitos, bisa fakta. Kenapa? Kalau ternyata nanasnya nanas manis dan perut ibu kuat, nggak apa-apa, Oh. gitu. Nah, durian boleh nggak nyoba? Pada pasien saya bilang, boleh Bu, nggak apa-apa. Asal jangan berlebihan. Yang Hmm, bermasalah itu kalau nanas, kenapa sih sering disalahin nanas? Kasihan ya nanas ya. iya. Nah, karena kalau nanas muda itu kan asam. Mm-mm. Nah, akibat asam ibunya diare. Oh, Kondisi diare itu menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi itu menyebabkan kontraksi rahim. Ya, oke. ya jadi pada minta maaf deh sama nanas, sama durian. Jadi bukan nanasnya ya, Dok, ya, karena kita Ya, makannya kebablasan, ah, kebanyakan, jadi diare. asamnya kebanyakan jadi diare. Diarenya itu yang bikin kontraksi rahim. Kalau nanasnya nanas madu, itu mah sama kayak apel dong. I Boleh, see. nggak apa-apa. Heeh, heeh. Ya, Cuman mungkin tergantung tahu perut. diri juga kali ya, Dok? Kalau nanas Iya, madu makan banyak-banyak juga nggak iya, bagus juga pokoknya nggak kan sih? yang penting boleh asal tidak berlebihan. Misalnya gini nih, Nah, pasti Sherly pernah kan pas lagi hamil boleh Indomie nggak? Sorry, boleh boleh mie instan mie nggak sih? instan, Nah, ya. boleh mie instan nggak sih? Gitu. Kalau saya bilang, aduh kasihan banget ya udah makannya susah, terus dia begitu milih nggak mau. Saya kan saya bilang, boleh, tapi jangan sering-sering ya. Nah, betul betul betul. Kalau yang benar-benar tidak boleh itu apa, Dok? Yang benar-benar tidak boleh. Heeh. Baiknya sih dihindari misalnya makanan yang mentah. Contohnya apa? Sushi. Sushi, Ya, sate yang tidak dimasak secara matang full. Jadi oke. misalnya yang nggak diungkep dulu, Hmm, ya. Mayones, oke. mayones itu kan dari kuning telur. Beberapa Heeh. jenis keju tuh ada yang masih mentah, yang tidak dipasteurisasi. Ya, jadi kayak Karena goat cheese gitu ya. ya, jadi Mhm. bisa meningkatkan apa namanya timbulnya penyakit misalnya tipes karena salmonella Mhm. atau listeriosis. Mhm. Nah, kalau sayur boleh mentah asal bersih. Yang Oke. Jadi kemudian pastikan sudah dicuci dulu gitu ya ya pastikan sayurnya. bersih dan juga pastikan matang. Nah, Gitu. oke, oke, oke. Nah, yang ketiga nih, Dok, kalimatnya ini nih. Ini yang gimana ya? Aku pun suka akan kalimat ini gitu karena ini saatnya memanfaatkan sekali lagi Pak Su untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Ya, ini kalimatnya, Mams. Ngidam harus selalu diturutin. Ayo, itu mitos atau fakta? Aku kasih waktu jawab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dokter. Ngidam harus selalu diturutin. Bener apa enggak? Nah, ibu-ibu pasti udah pada tahu nih kalau dulu soal ujian kalau kata harus atau selalu pasti kan salah ya. Nah, namanya mitos. Ya. Jadi Pak Su hati-hati ya. Nah, Dijebak dengan kata ngidam. iya, jadi sebenarnya yang bilang kalau misalnya nggak diturutin nanti anaknya jadi ileran loh. Nggak ada Hmm, hubungannya sebenarnya, ya. Jadi itu kan ya saya juga kalau nggak ngerti ya kalau di luar tuh ada nggak sih pengertian ngidam? Tapi yang kalau orang luar tuh mengartikan sebagai craving. heeh.
pengen banget makan ini. Heeh. Itu juga dibilang salah satu penyebabnya lagi-lagi yang disalahin adalah peningkatan hormon yang kehamilan yang berlebih gitu. Tapi haruskah dituruti hingga mengakibatkan terjadi sesuatu pada janinnya, itu mitos. Enggak sih, enggak berhubungan. Dok, kan happy mommy, happy baby, Boleh. Dok. Boleh aja sih misalnya kalau nggak diturutin jadi stres, bener juga. Jadinya malah kontraksi bisa, tapi Nah, kasihan ya itu. kasihan sih, Tapi nggak sampai segitunya ya nggak gitu sampai ya maksudnya. segitunya ya. Oke deh, buat para ibu hamil, boleh sekali-sekali ngidam, pakai alasan ngidam ke palsu, cuma tahu diri gitu ya. Ini ngomong-ngomong Pak Su ada yang nonton juga nggak ya? Gak apa-apa, Pak Su nanti suruh nonton rekamannya. Oh gitu. Terima kasih dokter. Terima kasih para mam semua yang udah ikutan main seru-seruan mitos atau fakta kita malam hari ini. Nah dokter, jangan kemana-mana, nanti kita punya pertanyaan lebih lagi ya. Nah, sekarang aku mau ngobrol sama Tania dari Remagen. Kita tahu kan Remagen beragam solusi untuk kehidupan dari ibu hamil. Selamat malam Tania. Halo, selamat malam Mbak Shirley. Apa kabar? Sehat? Baik-baik. Apa kabar Tania? Sehat? Sehat juga. Halo, aku mau menyapa dulu semua moms yang ada di sini. Moms, Pranagen Mom semuanya selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di sini. Yes, senang sekali hari ini ya kita bisa lagi Prenagen dan juga di Babyo. Oke, nah Tan, tadi kan kita ngobrol nih sama dokter ya mengenai hamil sehat tanpa mual dan muntah. Nah, Prenagen ini kan menyediakan berbagai macam solusi untuk kecukupan nutrisi ibu hamil. Boleh cerita nggak sama kita Tan, solusi apa sih yang Prenagen punya untuk mengatasi mual muntah ibu hamil? Oke, pastinya kalau dari Pranagen itu selalu ada solusinya. Terutama untuk ibu-ibu yang lagi persiapan hamil, lagi hamil bahkan hingga menyusui nanti. Nah, spesifik kalau kita hari ini tadi udah ngobrol sama dokter banyak tentang mual muntah, Pranagen sendiri itu punya solusinya untuk ibu-ibu yang mengalami mual dan muntah berlebih di masa, terutama di awal masa kehamilan ya. Tadi juga udah banyak yang cerita nih di comments tuh banyak banget ibu-ibu yang bilang, iya, Rame ya? iya juga. Rame banget. Nah, dari Pranagen ini mungkin seperti yang ini kelihatan juga di layar, Pranagen itu ada Pranagen emesis. Nah, sebenarnya ini tuh tadi sejalan banget sama dokter tadi menjelaskan bahwa ibu-ibu yang mual muntah itu membutuhkan vitamin B6 yang lebih banyak untuk mengurangi mual dan muntahnya juga protein. Nah, di Pranagen emesis sendiri ini merupakan keunggulan dari Pranagen emesis memiliki tinggi protein dan juga vitamin B6 yang sudah teruji klinis bisa mengurangi frekuensi mual dan muntahnya ibu. Oke. Jadi kadang gini, Mam Shirley, ibu tuh suka bilang kan saya lagi mual kok malah dikasih minum susu. Nah, tapi ternyata banyak juga ibu-ibu tuh yang udah ngasih feedback ke kita kalau memang akhirnya bisa mengkonsumsi Pranagen emesis itu biasanya bisa dikonsumsinya pagi hari sebelum diisi perutnya, karena nanti kan kalau misalnya udah terlalu full juga nggak masuk lagi gitu. Bisa minum atau nanti malam pas udah mau tidur itu juga bisa dikonsumsi Pranagen emesis, minum sehari 2 kali itu sudah bisa mengurangi frekuensi mual dan muntahnya ibu, dan rasanya pun itu ada yang vanila dan coklat, jadi jangan khawatir Bu. Ini udah pasti rasanya disukain dan juga mudah ditemukan. Jangan lupa nih, kita lagi live sekarang kan juga sudah disediakan kode promo, bisa langsung dicari, langsung diklik aja. Ini Tania, ibu-ibu paling suka promo memang. Pasti kita juga mengerti emak-emak lah istilahnya. Betul. Ya. Itu jadi bisa langsung juga dicari produknya, sudah bisa ditemukan di daerah terdekat Mams ataupun langsung belanja online. Iya. Wow, jadi gitu ya kalau untuk Pranagen emesis, rekomendasinya itu diminum pagi hari dan sore hari, 2 kali sehari, begitu ya Tania ya? 2 kali sehari. Nah, kalau misalnya, kan kadang kan kalau ibu-ibu hamil agak mager atau gimana, jangan khawatir. Seperti tadi yang Mam Shirley bilang, inilah saatnya kita memanfaatkan Pak Su untuk bisa share. Boleh dibikinin, diadukin, aku jamin pasti mamsnya itu bakalan semangat, mualnya hilang langsung happy pasti. Nah, Tan, aku mau nanya. Jadi jangan lupa Pak Sul juga support. Iya. Nah, Pranagen emesis ini kan tadi dokter juga bilang kadang kita ibu hamil ngidam aneh-aneh dan kadang karena hormon kita bawaannya panas, jadi maunya tuh yang minum yang dingin terus. Dicampur es boleh nggak Tania?
Oke, ini juga tadi banyak yang tanya kalau misalnya minum susu dingin gimana. Nah, karena tadi juga minum es batu, makan es batu itu menyebabkan bayi besar adalah mitos. Jadi itu boleh. Kalau misalnya Mams udah bikin Prenagen MSIS dengan air suam-suam kuku, mau ditambahkan es batu, itu boleh, silakan. Tapi Mam Shirley sebenarnya Prenagen juga punya satu solusi lagi, yang ini tuh suka dibilangnya auto seger, auto dingin. Kita ibu hamil biasanya suka yang begitu. Betul, karena kita juga mendengar yang biasanya apa sih yang ibu-ibu mau, apa sih yang ibu-ibu suka. Nah, Prenagen itu ada produk terbarunya yaitu Prenagen yogurt. Wow. Jadi ini bukan susu rasa yogurt, Mam. Ini adalah benar-benar susu yang difermentasikan, jadi sudah menjadi yogurt dengan rasa strawberry. Jadi di sini Mas bisa langsung temukan dimanapun, di toko-toko terdekat ataupun di toko online. Bentuknya adalah bubuk. Jadi ini adalah yogurt bubuk pertama dengan nutrisinya yang pasti pasti lengkap. Jadi Mams jangan khawatir, semua produk Prenagen itu sudah ditakar, sudah diukur, pastinya bisa memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil. Karena kan kita semua tahu, Mams, yang namanya ibu hamil itu kebutuhan nutrisinya tuh bisa 2 kali lipat daripada wanita dewasa pada biasa, ya. Betul. Jadi untuk Prenagen sendiri tidak usah khawatir, pasti takaran nutrisinya itu sudah tepat dan sudah sesuai. Ditambah lagi tadi kalau dokter ada membicarakan tentang nutrisi makro dan juga nutrisi mikro, sudah pasti di dalam Prenagen itu di semuanya, terutama di Prenagen MSIS juga di Prenagen yogurt, itu sudah mengandung nutrisi makro dan nutrisi mikro yang jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Kalau misalnya kayak tadi, kita kan masih harus ngitung, saya makan nasinya harus berapa banyak ya, kalau misalnya saya lagi mau muntah, makannya cuma bisa paling sepotong kecil, atau bahkan cuma sesendok 2 sendok gitu. Nah itu kan juga belum tentu jumlahnya sesuai dan tepat, sedangkan untuk penyerapan yang maksimal itu jumlah nutrisi makro dan mikronya harus sesuai dan tepat. Balance. Ya. Nah kalau di dalam segelas susu Prenagen itu aja, itu udah mengandung nutrisi makro dan mikro yang udah sesuai. Jadi tadi kalau misalnya dibilang praktikal, benar banget. Kalau misalnya dengan bikin 1 gelas Prenagen aja tuh udah nggak usah ribet lah, Mams tuh nggak usah mikir-mikir terlalu jauh. Ini sudah pasti bisa membantu memenuhi. Jadi kalau Mamsnya itu makannya tadi udah benar, udah sesuai, dan ditambah minum susu Prenagen, itu sudah pastinya memenuhi kebutuhan nutrisi hariannya. Dan tadi ini aku tertarik banget sama yang Prenagen yogurt ya, tadi Tania sempat mention, ini karena ini bentuknya yogurt, berarti bisa mengatasi sembelit juga ya, karena tadi kan Dokter Doni juga ada sebut salah satu keluhan terbesar di trimester pertama selain mau muntah juga sembelit. Berarti bisa juga ya Tania ya? Betul sekali Mam Shirley. Jadi untuk Prenagen yogurt ini sendiri, karena tadi kan dibikinnya dengan air dingin. Kenapa? Karena ini harus dengan air dingin, karena ini adalah produk yogurt. Jadi bakterinya itu juga masih terjaga di situ. Karena ini adalah yogurt, jadi rasanya memang asam-asam segar. Ditambah flavornya itu adalah strawberry, jadi makin segar lagi. Nah, jadi ini juga bisa membantu untuk ibu-ibu yang lagi sembelit. Konsumsi Prenagen yogurt itu bisa membantu untuk melancarkan, dan juga banyak juga ibu hamil, karena Prenagen yogurt ini juga bisa dikonsumsi hingga nanti di akhir kehamilan, bahkan hingga menyusui. Jadi biasanya kan ibu-ibu itu juga banyak yang mengeluhkan kalau keputihan, terutama ketika ibunya ini kecapean terus keputihan. Nah, Prenagen yogurt ini bisa menjadi salah satu solusi juga yang bisa dikonsumsi sama Moms untuk mengatasi keluhan tersebut. Oh wow, jadi kalau pagi sama sore bisa minum Prenagen MSIS. Nah, tengah-tengah hari kalau lagi lapar, iseng, pengen yang segar-segar, bisa minum Prenagen yogurt ya Tania ya? Betul, Mam Shirley. Jadi bisa disesuaikan dengan seleranya Moms. Lagi pengennya yang apa nih? Kalau mau yang anget-anget, itu bisa konsumsi Prenagen MSIS. Tapi kalau misalnya kayak lagi siang, lagi gerah, atau misalnya kita tahu banget nih, kalau namanya ibu hamil itu tuh gampang lapar. Terus kita tuh ngemil terus. Di trimester kedua, nah, ini trimester kedua tuh lapar mulu bawaannya. Betul, itu kayak baru selesai makan, maunya ngunyah lagi, mulutnya tuh kayak nggak bisa diam gitu kan. Nah ini juga bisa. Tapi selain itu, kalau misalnya tadi juga ngomongin tentang minuman dingin, kata dokter kan yang dianggap mitos adalah kalau minumannya itu
terlalu banyak gula, terus Gulanya. malah jadinya membahayakan juga gitu. Untuk snacknya juga dari Prenagen, lagi-lagi ada solusinya. Jadi kalau untuk moms nih maunya yang seger-seger, terus maunya tuh yang gampang gitu ya, itu juga ada Prenagen Juice. Jadi ini memang snacking drink. Daripada minum yang enggak, mendingan minum Prenagen yang tadi kita sebut-sebut. Betul, karena kenapa? Prenagen Juice sudah pasti segar, karena rasanya itu ada rasa buah-buah segar, ada pome dan juga fruit and veggie. Nah, ditambah lagi Bu Shirley di sini selain rasanya segar, udah pasti karena kita Prenagen pasti mengandung nutrisi. Sudah ada vitamin C-nya, ada asam folatnya. Jadi udah pasti moms itu nggak usah pusing, nggak usah bingung kalau misalnya lagi pengen minum yang seger-seger sore-sore gitu ya, mau ditambahin es batu boleh atau disajikan dingin juga boleh. Jadi harapannya kami dari Prenagen itu bisa memberikan solusi di setiap apa ya, kalau misalnya dibilang mungkin permasalahan-permasalahan yang ada. Setiap keluhan-keluhan ibu hamil. Keluhan-keluhannya itu harapannya Prenagen kami bisa memberikan semua solusinya. Yes, terima kasih Tania, luar biasa ya. Jadi buat para mam semua, seleranya apa lagi? Lagi kepengen yogurt kah? Lagi kepengen jus kah? Atau lagi kepengen yang anget-anget kah? Ada semuanya di Prenagen. Jangan lupa ada diskon buat para moms yang lagi nonton acara kita malam hari ini. Khusus buat para moms, Prenagen moms dan juga baby moms yang nonton acara ini, ada voucher ya, diskon 10% off. Wow, lumayan nih diskonnya. Di official store-nya Shopee, official store-nya Prenagen di Shopee ya. Voucher code-nya apa? Voucher code-nya sekarang sedang muncul di layar mam semua, boleh di screenshot. Kalau ketinggalan jangan khawatir, nanti akan ada di IG story-nya Babyo. Kode code-nya, ada voucher code-nya adalah PRENBBO, itu O ya mams ya, O untuk Okta, lalu 10. Berlaku dari malam ini hingga tanggal 14 Februari dengan minimal pembelian sejumlah 50.000. Jadi Mas bisa cobain Prenagen Emesis, cobain Prenagen yogurt, cobain Prenagen jus, dan juga Prenagen Mami yang tadi mungkin Tania nggak sempat sebutin untuk ibu-ibu setelah melahirkan nanti menyusui dan lain sebagainya. Bisa dicoba ya, bisa belanja di Shopee, ada potongan 10%. Mantap! Nah, seperti janjiku tadi di awal, kita akan membuka sesi Q&A. Nah, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang dipilih. Nah, Dr. Doni sudah siap lagi untuk ditanya-tanya oleh para ibu-ibu? Siap, Bu. Oke, ini dari Vina Wanda. Aku happy banget kali ini live-nya bareng Prenagen. Aku baru banget nyobain yang rasa yogurt. Wah, Tan. Ini kita, sehati kita. Sehati. Iya, benar-benar ngebantu ibu-ibu yang susah minum susu. Ini rasa yogurt benar-benar enak banget. Wah, terima kasih buat Vina Wanda untuk komennya. Semoga sehat terus ya buat ibu hamil dan juga janinnya. Selanjutnya, dari Rila Fahimah, mual di trimester 3 normal nggak dok? Oh, ini yang tadi kita omongin ya dok ya. Gimana cara mengatasinya? Lalu ada pertanyaan, ini pertanyaan mirip-mirip, jadi aku bacain sekaligus aja ya dok ya untuk menghemat waktu. Jadi tadi mual di trimester ketiga normal atau enggak? Gimana cara mengatasinya? Lalu dari Widar Nasari, malam dok saya mau bertanya, saat ini saya hamil 4 bulan tapi masih mual muntah. Apakah wajar mual muntah di trimester kedua? Oke, jadi trimester ketiga masih mual, trimester kedua mual. Oke, lanjut. Dari Mary Kurnia 08. Trimester pertama mual muntah sampai 4 bulan. Sekarang usia 26 minggu, berarti trimester kedua. Mengalami mual muntah lagi. Apakah itu normal, dokter? Nah, berarti tadi dok, mual di trimester ketiga, mual di trimester kedua. Normal nggak itu, dok? Ya, jadi normal. Kan tadi saya udah bilang hampir 75% tuh akan hilang. Artinya kan masih ada sisanya ya, 20%-an. Nah, 20% itulah yang terjadi pada trimester 2 dan 3. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu faktor resikonya pada nggak semua wanita tuh akan mengalami mual muntah yang terjadi sampai sepanjang kehamilannya. Biasanya faktor resikonya apa? Itu biasanya lebih mengenai pada wanita yang pertama hamil kembar. Pada hamil kembar tuh ari-arinya lebih besar, sehingga hormonnya juga lebih banyak, sehingga lebih mual. Kemudian yang kedua, riwayat pada kehamilan sebelumnya tuh juga ada mual. Jadi biasanya pada kehamilan kedua, ketiga juga akan mual.
Nah, terus kemudian faktor resiko misalnya, bukan resiko ya, turunan, mamanya juga gitu, atau Oh, kakak kandungnya yang cewek kayak gitu. Nah, biasanya juga ibu hamil yang seperti itu akan mengalami mual juga, oh biasanya wow. lebih akan mengalami mual. Ya, terus kemudian misalkan sebelum hamil ada penyakit motion sickness. Motion sickness tuh yang kalau kita naik mobil ke puncak terus kita mual muntah. Mual. Nah, Mm, atau ada migrain. Itu mm. biasanya akan cenderung mengalami mual muntah yang tidak biasa yang mengenai pada 20% sisanya. Ya. Dan ada bukan mitos nih, ada fakta juga. Kalau jenis kelamin anaknya itu perempuan atau female, nah itu biasanya akan lebih mual ketimbang yang laki-laki. Itu beneran dong. Aku pikir itu mitos Iya, loh. Oh makanya kalau ada yang benar. bilang, "Dok, ini anak saya laki ya, soalnya saya lasak nih, Hamilnya nyantai kebo. aja nih." Iya, kami ya itu karena ada penelitian ya, saya juga nggak ngerti orang iseng Oh ternyata gitu. cewek gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak apa-apa ya, kalau misalnya mengalami mual muntah, suatu hal yang wajar. Kalau mual atau sampai muntah nggak apa-apa, makan lagi. Mual atau muntah Hmm. makan lagi. Kalau kejadiannya malam, muntahnya gimana Dok, habis gosok gigi malam? Ya nggak apa-apa, makan lagi, paling yang sebel adalah suaminya, udah dikasih makanan enak, ya sudah, kembali lagi Pak Su kan yang jadi korban kan. Iya, iya, iya. Jadi tetap aja yang pertama small frequent feeding ya, makannya Hmm. sedikit, Hmm. porsinya tapi frekuensinya diseringin, hindari makanan yang terlalu, berbau Berminyak, minyak, pedas ya. berminyak, pedas, terus oh ya aku lupa bilang, makan di sirkulasi atau suasana yang nyaman. Ya, Hmm. yang sirkulasinya bagus gitu, jangan yang pengap gitu bapak-bapak ya, Ya. Pak Su ya kalau ngajak makan istrinya, ya lihat-lihat juga kalau lagi mual muntah jangan diajak yang pinggir jalan, panas Iya, wah gitu, makin muntah itu. ya. Terus mengkonsumsi makanan yang mengandung jahe atau minuman Nah. yang mengandung jahe, mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung, vitamin B6, dilihat Hmm. lagi tuh, di mana sih makanan atau minuman yang mengandung vitamin B6, nah itu bisa tuh Hmm. dikonsumsi, Hmm. ya. Dan jangan lupa diatur tuh jarak makan terakhir dengan waktu tidur, itu Oke, aja. berarti Kalau nggak bisa juga sama ya treatmentnya seperti yang tadi iya, dokter sudah jelaskan. heeh, Oke. kalau nggak bisa juga baru deh pakai obat mual. Oke, oke. Dan jangan lupa juga tadi Tania juga menjelaskan di setiap Prenagen itu sudah ada vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh MAM. Jadi kalau misalnya ada makanan yang nggak bisa masuk, harus keluar lagi, MAM bisa mengatasi dengan ya tadi minum Prenagen Emesis, minum yogurt, dan minum Prenagen Juice. Gitu. Ada solusinya, MAM. Jadi jangan takut. Oke, selanjutnya dari Cika Narasita. Hai, Mam Cika! 2 kali hamil susunya selalu minum Prenagen dan memang enak serta nutrisi penting yang sangat bermanfaat dan membantu memenuhi nutrisi selama kehamilan. Mantap. Terima kasih Mam Cika. Oke. Selanjutnya dari Melda Moka. Halo dok, di trimester pertama itu mual apalagi kalau mencium bau minyak ketika memasak. Itu gimana tipsnya agar nggak mual dan bolehkah minum susu hamil lebih dari 2 gelas sehari? Nah, berarti mungkin kalau tips nggak mualnya ketika memasak gimana tuh dok? Pakai masker? Nggak usah, suruh orang yang masak. Suruh pasu masak. Iya, kalau aku Betul. gimana dong? Kalau kalau misalnya bau minyak nggak suka, ya masa makanannya direbus-rebus terus kan? Iya Pilih yang lain. Tapi betul. kalau ini ya suruh orang, ya hindarin aja dulu, nanti lama-lama Mm-mm. juga hilang keluhan itu, ya Ya, begitu ya. baru ibu masak, jangan dipaksain. Ya, Oke. suruh paksunya Nah, masak berarti ya. iya, suruh pasu belajar masak ya. Nah, tadi pertanyaannya boleh nggak minum susu hamil 2 gelas sehari? Mungkin ini lebih ke Tania mungkin pertanyaannya. Boleh nggak Tan kalau minum misalnya Prenagen Emesis itu lebih daripada 2 kali sehari? Ya, kalau ditanya boleh apa enggak, sebenarnya boleh. Ini bukan karena dari Prenagen ya, tapi sebenarnya kalau misalnya susu kehamilan terutama Prenagen itu kan nutrisi. Jadi kalaupun dikonsumsi lebih dari 2 gelas sehari, itu tidak akan menimbulkan efek apapun selain menjadi lebih sehat. Gitu. Oke, Jadi jadi nggak usah sebenarnya takut ya. ya, tidak usah khawatir. Mungkin kadang juga aku juga mau menyampaikan sedikit beberapa moms, nggak beberapa mungkin banyak juga moms yang kadang tuh suka khawatir saya bisa kelebihan nutrisi nggak ya kalau misalnya saya minumnya banyak. Ya. Nah, sebenarnya kelebihan nutrisi itu juga tidak ada istilahnya kelebihan nutrisi gitu, karena dari nutrisi-nutrisi yang dikonsumsi terutama vitamin itu kan tadi seperti yang dibilang ada beberapa yang larut lemak, ada beberapa juga yang larut bisa dibawa keluar ekskresi oleh tubuh melalui air seni ataupun yang lainnya. Jadi tidak usah khawatir selama moms itu kegiatannya juga maksudnya tetap berkegiatan ya, nggak cuma ya mager-mager di atas kasur doang. Terus juga mengkonsumsi makanannya baik, terus juga tadi mau minum Prenagennya mau lebih dari 2 gelas ya nggak apa-apa, selama juga jangan sampai momsnya tuh yang
terlalu jadi bikin malah ntar kalau misalnya kebanyakan kan juga nggak nyaman ya di badan gitu. Sekali lagi kuncinya tahu diri. Ya betul. Jadi sebenarnya tidak apa-apa, tidak masalah selama mamsnya juga nyaman. Iya. Nah selanjutnya nih pertanyaan buat Tania juga. Apakah Prenagen itu juga ada untuk busui? Tadi kita nggak sempat ngobrolin ini nih Tania. Betul. Nah mungkin ini aku sekalian menjelaskan juga kalau misalnya Prenagen itu, tadi kan dokter juga bilang, kan asam folat itu 3 bulan sebelum hamil. Nah itu makanya Prenagen punya yang namanya Prenagen Essensis, karena itu untuk mempersiapkan kehamilan yang pastinya sudah ada asam folatnya. Jadi untuk mungkin yang di sini, moms di sini punya adik perempuan yang mau mempersiapkan pernikahan, nah boleh juga dipersiapkan mulai minum Prenagen Essensis, karena nanti ketika setelah menikah terus hamil gitu kan, karena kan kita suka nggak tahu kapan hamil gitu kan, tapi badannya udah siap karena nutrisinya sudah tepat. Itu ada Prenagen Essensis untuk persiapan hamil. Lalu Prenagen Emesis yang tadi kita bahas banyak di sini untuk trimester pertama yang mual muntah berlebih itu bisa mengkonsumsi Prenagen Emesis. Terus Prenagen Mami. Ini Prenagen Mami yang mungkin paling banyak dikenal sama moms di sini. Nah, itu dikonsumsi di sepanjang masa kehamilan. Terus yang berikutnya tadi menyusui. Tentunya juga kami Prenagen menyediakan yaitu Prenagen Lactamam. Nah, untuk semua nutrisi yang ada di dalam tadi rangkaian Prenagen ini pastinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan moms masing-masing nih. Tadi misalnya lagi menyusui, pasti kan maunya yang biar bisa ASI-nya lancar. Nah, itu juga sudah mengandung nutrisi yang bisa mendukung untuk ASI-nya moms keluarnya tuh lancar. Dan juga tadi snackingnya ada UHT, ada jus gitu. Jadi bisa silahkan dicek. Jangan lupa langsung dicek aja bisa ke akunnya Prenagen. Betul. Dan lagi ada promonya lagi, promo voucher nih khusus buat yang nonton malam hari ini. Boleh segera capcus belanja di Shopee. Oke. Selanjutnya, Prenagen soya barley juga baikkah untuk ibu hamil? Ini pertanyaan dari Alven 1102. Boleh dijawab Tania, Prenagen soya barley, boleh nggak untuk ibu hamil? Boleh jawabannya, karena kembali lagi kalau misalnya Prenagen almond barley soya itu adalah sebenarnya snacking untuk ibu hamil. Jadi itu bisa untuk ibu hamil, bahkan untuk ibu menyusui juga baik, karena kami percaya yang dengan kebaikan soya alami dan juga ada almondnya di dalam situ itu juga pasti baik, karena high protein itu akan baik untuk ibu menyusui dan juga untuk ibu hamil. Jadi boleh juga dikonsumsi sama ibu hamil. Bahkan untuk wanita dewasa kalau mau minum juga boleh. Kalau kepengen aja gitu ya minum boleh ya. Susu kacang ya berarti ya jadinya ya. Betul. Jadi ini udah ada kacang soyanya, terus juga ada almondnya gitu kan. Terus rasanya juga manis, sehat lagi, udah ada vitaminnya. Iya. Gitu. Thank you Tana. Yang terakhir dari Hansel Davidson. Yang aku selalu ingat dari Babyologist, love is to share. Wah, terima kasih. Nah, ke-10 orang tadi adalah, ada yang kurang dibacaan tadi dari Indah Kepa 21. Babyologist, mantap banget. Oke, nah ke-10 orang tadi adalah pemenang voucher dari Prenagen sebesar 20.000. Nah, aku mau ingatkan sekali lagi, setelah acara ini selesai, ini akan diupload di IGTV-nya Babyo. Acaranya bagaimana? Caranya cukup menjawab pertanyaan yang akan aku bacakan berikut ini dan juga muncul di layar handphone Anda sekarang ini. Pertanyaannya adalah sebutkan 2 nutrisi pada Prenagen Emesis yang dapat membantu mengurangi mual dan muntah. Ya, gampang kan? Di jawabannya, di komen tulis jawabannya dan jangan lupa tag 3 orang teman, sertakan hashtag ngobrol bareng Babyo dan juga hashtag complete for two. Jangan lupa follow Babyo dan juga follow Prenagen World. Pemenangnya akan diumumkan di hari Senin tanggal 8 Februari. Kita cari 3 pemenang. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Para 3 orang pemenang ini akan mendapatkan voucher belanja dan produk Prenagen senilai 1,2 juta untuk 3 orang pemenang. Mantap banget hadiahnya. Kita tunggu jawaban dari Mam semua. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan di acara Babyo Channel. Sebelum kita berpisah, izinkan aku bilang terima kasih untuk Dr. Doni udah menemani kita ngobrol malam hari ini, udah kasih tahu kita info yang begitu praktikal dan bermanfaat. Selalu seneng ngobrol sama Dr. Doni. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Prenagen, untuk Tania. Seneng banget loh denger solusi-solusi yang Prenagen ciptakan untuk membantu para ibu hamil. Gak usah pusing sama asupan nutrisi, karena semuanya udah lengkap ada di Prenagen. Terima kasih juga.
Iya, terima kasih juga untuk para baby moms dan prenagen moms yang sudah menonton acara malam hari ini. Sekian dari kami undur diri dulu. Sampai ketemu lain kali. Bye-bye.